Ajak Pacarsa NR042. Saya Denia Tika, NPM 044. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Oke, apa itu aspek hukum dalam perdagangan internasional? Hukum perdagangan internasional adalah sebuah hukum yang mengatur hubungan dalam aktivitas perdagangan yang melibatkan dua atau lebih negara yang menjalani suatu hubungan perdagangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengertian menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Smith-Todd International Trade Law adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan dagang yang bersifat undang-undang yang mengatur transaksi di berbagai negara. Lalu ada pengertian menurut M. Rafiqul Islam dalam upaya menguatkan hubungan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan. Ia mendefinisikan hukum internasional, hukum komersial dan keuangan sebagai seperangkat aturan, prinsip, norma, dan praktik yang menciptakan ruang untuk transaksi komersial internasional dan sistem pembayaran yang mempengaruhi perilaku perdagangan komersial. Lalu ada asas hukum perdagangan internasional. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara perdagangan internasional. Asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Asas bisa dibatalkannya kontrak serta terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Lalu tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama ada perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua ada mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga menghindari kebijakan dan praktik perdagangan internasional yang merugikan antara negara lainnya. Yang keempat ada meningkatkan volume perdagangan di dunia. Lalu menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi negara, meningkatkan standar kehidupan manusia, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja, mengembangkan sistem perdagangan multilateral, dan menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Lalu ada meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Saya Siti Hana Nurjana, NPM 115, izin bertanya, apa perbedaan antara hukum perdagangan internasional dengan hukum dagang domestik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Hana. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkupnya. Hukum perdagangan internasional mengatur transaksi yang melintasi batas negara, melibatkan berbagai sistem hukum yang berbeda, dan seringkali melibatkan organisasi perdagangan internasional seperti WTO. Sementara hukum yang domestik hanya berlaku di dalam satu negara saja. Gimana, dimengerti? Oh gitu ya. Baik, cukup. Terima kasih, Temeli. Di sini saya dan Pak Jansa akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Yang pertama, ada prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dan hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak dagang internasional. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih produk penyelesaian sekedar dagangnya serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Yang kedua, ada prinsip dasar fakta sunt seranda. Yang adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, ada prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase dalam perdagangan nasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Proses penyelesaian sengketa dagang dengan arbitrase diawali dengan permohonan arbitrase dengan penunjukan arbiter, dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu pembentukan majelis arbiter, sidang arbitrase, kemudian kesimpulan sampai dengan terjadinya putusan. Yang ketiga, ada prinsip dasar kebebasan komunikasi navigasi. Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya menjalankan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan dalam berkomunikasi. Komunikasi dan komunikasi adalah kebebasan berpihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi.
Selanjutnya, kelemahan-kelemahan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Kelemahan tersebut dapat ditemui dalam bilang-bilang hukum lainnya, yakni terdapatnya pengecualian atau klausul-klausul penyelamat yang bersifat memperlambat kewajiban hukum tersebut. Aturan yang kedua adalah aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat menamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini juga merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum ini di tengah krisis. Dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Di sini kita terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ekspor, yakni antara lain memperluas lapangan kerja, meningkatkan cadangan devisa, dan memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Dalam dampak positif impor, yakni meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri, memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap. Dan di sini kita akan menjelaskan dampak negatif. Dampak negatif ekspor antara lain yaitu menimbulkan kelangkaan barang di dalam negara dan menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dalam dampak negatif impornya, yakni menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, akhirnya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja dan konsumerisme, yakni konsumen berlebihan. Sekian, terima kasih dari saya. Saya adalah Putri Marsyanda, NPM 061. Izin bertanya kepada Jihan. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh teknologi komunikasi modern terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan komunikasi dalam perdagangan internasional? Ya, saya Jan Fajansyah akan menjawab. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan komunikasi dan perdagangan internasional seperti internet, email, dan platform digital telah membawa dampak besar terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan komunikasi dalam perdagangan internasional. Seperti teknologi memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara real-time terlepas dari lokasi geografis sehingga mempermudah negosiasi, penyelesaian kontak, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, dengan sistem elektronik seperti e-commerce dan data tangan digital, perdagangan internasional menjadi lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan interaksi fisik, mengurangi biaya komunikasi, tantangan keamanan yang meskipun memberikan manfaat, teknologi modern juga membawa risiko keamanan seperti peretasan, penipuan, atau pelanggaran data yang dapat mempengaruhi kepercayaan dalam transaksi perdagangan internasional. Dengan peningkatan transparansi, teknologi memungkinkan pelacakan dokumen dan komunikasi yang lebih transparan, membantu memastikan bahwa para pihak mematuhi kewajiban mereka sesuai kontrak. Sudah cukup? Sudah, terima kasih Jihan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Tadi aspek hukum dalam perdagangan internasional kan proses pertukaran barang dan jasa antara negara-negara di dunia. Untuk apa? Untuk memfasilitasi dan mengatur transaksi antar negara yang kompleks untuk menjamin kelancaran, keadilan, dan transparansi. Lalu ada sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama
Nama saya Rita Luciana Hadi, NPM 02, izin bertanya kepada kelompok PAD. Pertanyaannya, mengapa beberapa bisnis memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perdagangan global? Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaannya Teh Linda. Mengapa beberapa bisnis memilih untuk tidak berpartisipasi dalam perdagangan global? Terlibat dalam perdagangan internasional menghadirkan beberapa tantangan bagi UMKM atau usaha lokal, seperti mengelola kerangka peraturan yang rumit, persyaratan kepatuhan, dan biaya yang terkait dengan pengiriman. Jadi kadang biaya pengirimannya juga kan lumayan tinggi. Jadi beberapa bisnis lokal itu mungkin memilih untuk berdagang di dalam negeri aja gitu, nggak sampai ke luar. Gitu Teh Linda, udah cukup. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Sama. Perkenalkan, nama saya Alvina Rizky Mania dengan NPM 113. Izin bertanya, bagaimana cara agar negara bisa mengurangi impor atau membeli barang atau jasa dari luar negeri? Izin jawab pertanyaan dari Teh Alvina. Bagaimana cara agar negara mengurangi impor atau membeli barang dari luar negeri? Yang pertama mungkin jangan berperilaku konsumtif ya. Jadi lebih selektif lagi untuk membeli barang. Terus yang kedua mencintai produk dalam negeri juga. Lalu meningkatkan produktivitas nasional sehingga mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Contohnya sekarang kan banyak brand lokal ya yang udah bagus-bagus gitu kayak sepatu, baju, itu kan kualitasnya udah bagus ya sekarang, sama modelnya juga udah terkini. Jadi bisa membeli barang lokal gitu dari negara sendiri tanpa membeli barang dari luar. Gimana Alvina? Cukup. Cukup, terima kasih. Sama-sama.